Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim semua. Kali ini saya ingin mengajak sahabat muslim semua untuk menyaksikan bagaimana si RK, sang mulut besar ini dibantai habis oleh Yonatan Nandar. Teofave. Nah, kalau berbicara tentang Malakio Teofave, ini bicara tentang membraknya Allah, teofaninya Allah, kristofaninya Allah. Ketika Musa bertemu dengan Allah di atas Gunung Sinai, itu membraknya Allah. Nah, itu namanya Malakio Teofave. Nah, sekarang kalau kita lihat di dalam Keluaran pasal 13 ayat 21, di mana Yotefave, Allah yang bersemayam dalam terang yang terhampiri, mengutus malaikatnya, mengutus membraknya. Sehingga kalau kita lihat dalam targum-targum Yahudi, mengatakan membraknya itu seperti apa? Dia mengirim membraknya. Membraknya itu berjalan di depan bangsa Israel. Membraknya itu seperti seorang prajurit. Dan membrak ini punya wujud. Wujud gak? Ada wujud. Bertemu dengan Abraham dalam Kejadian pasal 17. Bertemu dengan Sarah, dengan Hagar. Bertemu membraknya. Sehingga konsep tentang membraknya ini itu merujuk di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 yang mengatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firmannya itu adalah Allah. Allah mengutus firmannya, mengutus membraknya, itu konsep di dalam Tritunggal. Jadi kalau lihat tanya, apakah Allah mengutus membraknya? Ada dalam Keluaran 13 ayat 21. Baik. Oke, biar ini nggak kemana-mana. RK, yang saya tanya bukan membrak. Yang saya tanya bukan tafsiran-tafsiran yang amburadul. Yang saya tanya nih, di mana Musa menyembah Roh Kudus? Musa menyembah nih, saya Allah. tunjukkan Bapa, firmannya dan Roh Kudus. Kejadian 1 ayat 1, 2 dan 3. Oke, baik. Sekarang saya tanya. Elohim, Elohim, baik. Elohim. Ini waktu saya dulu. Di mana ada tertulis Musa menyembah Roh Kudus? Karena Roh Kudus itu di dalam ajaran Kristen adalah oknum ketuhanan. Di mana kalau kita lihat di dalam Kejadian 1 ayat kedua itu bukan Roh Kudus. Ya. Saya ulangi pertanyaan saya. Saya hanya bertanya sedikit saja. Kalau Kristen menyembah Roh Kudus, orang Yahudi mengatakan Kristen ini penyembah berhala karena menyembah Roh Kudus. Roh Kudus itu makhluk. Keluaran 24 ayat 1. Allah menyuruh menyembah Allah, bukan menyembah Roh Kudus. Sekarang saya tanya, di mana di dalam Torah Musa menyembah Roh Kudus dan di mana di dalam Torah tertulis Ruach Hakodes? Karena kalau kita lihat di dalam Mazmur 104 ayat 30, Roh Kudus itu makhluk RK. Makanya orang Yahudi tidak ada yang menyembah Roh Kudus. Coba buka datanya. Oke, saya buka ya. Saya buka nih. Saya buka datanya biar RK mualaf teman-teman ya, dia sadar. Licin kali Nandar punya mulut ini. Jangan licin. Kenapa licin? Pertanyaan saya. Jawab dulu pertanyaan saya tentang Nabi Muhammad dari Yehuda itu mana? Pertanyaan saya nggak mengatakan Nabi Muhammad. Jangan kabur. Kan Mosia saya tadi bilang. Ketika kau mengatakan RK, Nabi Muhammad itu adalah Mosia, sang penyelamat. Iya, makanya iya, sang penyelamat. Saya sudah tadi katakan. Ini saya lagi ngomong dulu. Ini waktu saya. Iya, saya tahu. Waktu kamu, saya hanya minta kamu bernarasi, RK. Waktu kamu bernarasi, saya diamkan kamu ngomong. Saya nggak pernah memotong. Ketika saya berbicara, kenapa? Yang kemana-mana itu siapa? Nabi Muhammad itu Mosia, sang penyelamat. Iya, di mana Yesus aja diselamatkan oleh Nabi Muhammad. Siapa yang Yesus aja nanti Oke, saya tunjukkan data dulu ya. Sabar. Siapa yang mengurapi Muhammad? Saya minta jawaban itu dari tadi. Saya tidak mengatakan diurapi. Nabi Muhammad itu Mosia, penyelamat. Ya diurapi. Ya itu kan secara linguistik. Allah, apakah Muhammad dari Yehuda? Oke, boleh saya jawab? Itu pertanyaan saya loh dari tadi. Silakan. Saya tadi mengatakan Mosia itu artinya sang penyelamat, juru selamat. Nabi Muhammad itu juru selamat besar. Kalau Yesus juru selamat kecil. Kenapa dia nggak nyelamatin? Jangan lari kemana-mana. Saya tahu kenapa kamu mengalihkan ke situ, karena kamu tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Ini saya tunjukkan datanya. Ini datanya. Jangan kabur. Ini lihat ya, datanya RK ya. Kalau
orang Yahudi menyembah Yahweh karena Yahweh itu jelas mengaku sebagai Tuhan. Oke. Bahkan memerintahkan jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Saya baca di dalam bahasa Ibrani Keluaran 20 nomor 2. Ya, Anochi Yahweh, akulah Yahweh, Eloheha, Tuhanmu, Tuhan kalian, Asher Khasyatiha, Me'aret Misrayim, Mibait Abadim. Nomor ketiga, coba perhatikan di sini. Lo yihyeh leha Elohim, jangan ada padamu Tuhan-Tuhan lain, akhirim alpanaya, kecuali hanya aku saja, bukan kami. Ternyata Tuhannya Yahudi itu satu, yaitu Yahweh, Allah, Elohim. Allah, Adonai, Hashem. Nah, Tuhannya Yahudi itu minta disembah. Keluaran 24 nomor 1. Perhatikan ini RK. Ya. Nah, ini yang tidak banyak diketahui oleh orang-orang. Upacara, perhatikan ini. Iya, saya lihat. Nanti kau nggak paham lagi. Upacara pengikatan perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel. Perikatan perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel itu apa? Baca di sini. Berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan engkau dan Harun, Nadab dan Abihu dan 70 orang para tua-tua Israel, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Kita lihat dalam bahasa Ibraninya. VL, yaudah diam dulu RK, diam dulu. Saya sudah dapat poinnya, itu kitab saya. VL, aduh diam dulu, ya ampun RK, diam dulu. Ve'el Mose amar aleh ela Yahweh ata ve'aharon nada fa'afihu ve'shib'im mijiknei Yisrael ve'histaha fitem merahok. Sembahlah aku oleh kalian dari jauh, bukan sembah Roh Kudus. Makanya saya tanya, Kristen kok bisa-bisanya nyembah Roh Kudus, sedangkan Roh Kudus itu adalah makhluk ciptaan Allah. Di mana? Mazmur, sebentar, satu lagi. Mazmur 104:30. Yo, lama kali. Emang data saya lengkap. Coba teman-teman perhatikan nih. Ini saya lagi ngomong. Apabila engkau mengirim rohmu gede di sini ya. Mereka tercipta. Ternyata Roh Kudus itu adalah ciptaan. Bukan salah ruahaha. Ini datanya loh. Apabila engkau mengirim rohmu, udah mulai nih RK. Oke, giliran kamu sudah berjanji. Sebentar. Ya, saya bilang ini, kamu sudah berjanji loh. Udah. Berarti 5 menit ya. Oke. Pencet. Itu kalau kamu bilang data itu bukan Roh Kudus ciptaan Anda. Coba literasinya kamu ngerti, nangkap sedikit Nanda. Mereka tercipta, bukan mereka itu merujuk pada Roh Kudus. Nah, kemudian kau lihat ini baik-baik nih data yang saya bawa nih Nanda. Ya. Ini data kau lihat. Dia ini Yotevave mengutus apa? Malaikatnya. Ini mengutus memranya. Ya. Kalau Malak Yotevave, saya bisa buktikan kalau Malak Yotevave ini dipanggil Tuhan oleh Gideon, dipanggil Tuhan oleh Abraham, dipanggil Tuhan oleh Musa. Makanya dia dalam perjanjian lama. Karena kalau lihat dalam konsep dalam Yahudi, ya, Allah itu betul-betul bersemayam dalam terang-terang. Allah itu roh. Sehingga Allah itu selalu mengutus memranya. Bahkan yang bertemu dengan Hagar itu adalah memranya Allah. Malak Yotefa, Malak Adonai dipanggil sebagai Tuhan, ya Tuhan. Bertemu dengan Gideon, ya Tuhan. Malak Adonai itu bertemu dengan Gideon, dia bilang ya Tuhan. Abraham bertemu dengan Malak Adonai dipanggil ya Tuhan. Makanya kita lihat Tritunggal dalam perjanjian lama, selalu kita lihat bahwa Allah selalu mengutus firman-Nya. Makanya dalam targum-targum Yahudi mengatakan firman-Nya atau memranya itu seperti malaikat, seperti prajurit yang turun gagah berani. Yang membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir itu siapa? Memranya. Yang bertemu dengan Musa di atas gunung, memranya. Karena Allah itu roh. Itu Tritunggal. Jadi kamu harus paham dengan baik. Jadi ketika kau melihat di dalam Alkitab perjanjian baru, melihat firman-Nya pada mulanya adalah firman. Beresit haya hadafar. En arke en hologos. Itu selalu melihat itu.
membranya, firmannya. Ya. Jadi makanya saya bilang kalau dilihat fondasinya, kenapa kalau lihat secara fondasi, secara spiritual Nadar, Yahudi Allah mengutus membranya, Kristen firman Allah mengutus firmannya. Kenapa di dalam Islam? Ini pertanyaan, bukan penistaan ya. Ini pertanyaan. Kenapa? Ini pertanyaan berikutnya. Pertanyaan yang tadi kau nggak bisa jawab. Ini pertanyaan selanjutnya. Kenapa berbeda sendiri? Perantaraannya selalu Jibril, malaikat Jibril. Kalau Taurat, membranya. Kalau Kristen, firmannya, membranya. Dibur. Kenapa Islam berbeda sendiri? Kenapa Jibril yang sebagai perantara di situ? Ini berbeda di Nanda. Bagaimana mungkin kau mengatakan bahwa hubungan spiritual antara Allah dengan Nabi Muhammad itu sama dengan hubungan spiritual antara Allah dengan bangsa Israel, antara Allah dengan Nabi Musa? Tidak mungkin, hubungan spiritual secara spiritual saja sudah berbeda. Bagaimana mungkin kau mengatakan itu sama? Ini kita lihat secara spiritual, hubungan spiritual berbeda. Kenapa Jibril? Kenapa malaikat Jibril? Di dalam Taurat membranya, diburnya. Di dalam kekristenan perjanjian baru membranya. Kenapa Muhammad beda? Kenapa di dalam Al-Quran beda sendiri? Kenapa Jibril perantaranya? Berarti hubungan spiritualnya berbeda. Berarti Allahnya berbeda. Tidak bisa kau samakan. Itu logikanya gitu. Bagaimana mungkin kau samakan, Andar? Terus kau bilang Nabi Muhammad itu Mosiah. Diurapi. Saya tanya siapa yang urapi? Kau bilang Allah yang mengurapi Nabi Muhammad. Kapan datanya Nabi Muhammad diurapi? Kau nggak jawab. Kalau diurapi menurut Yahudi, itu dari keturunan Yehuda. Kristus itu. Nah, saya tanya, apakah Muhammad keturunan Yehuda? Mana datanya? Kau nggak jawab juga. Ini yang saya bilang dari tadi. Berarti Allahnya beda. Allahnya Nabi Musa beda. Saya sudah tunjukkan hubungan spiritual. Terlepas dari orang Yahudi menolak Yesus. Tetapi kalau melihat secara spiritual, secara runutan sistematika teologi, itu sama. Selalu Allah mengutus firman-Nya. Karena Allah itu roh, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Dan menjadi perantara itu adalah membranya, diburnya, firman-Nya. Nah, kenapa Islam beda sendiri? Kenapa harus ada Jibril? Oke, boleh. Ini pertanyaan ini, Nandar. Jawab udah. 5 pertanyaan saya. Baik. Oke. Ayo lanjut. Ya. Diam LK ya. 5 menit waktu saya. Kenapa orang Islam tidak pernah menyembah Roh Kudus dan Nabi Muhammad itu ketika beliau menerima wahyu melalui perantara Roh Kudus? Karena Roh Kudus itu Jibril. Kita lihat ayatnya. Quran surat An-Nahl ayat 102. Ya, Qul nazzallahu ruhul kudus min rabbika bil haq liyutsabital ladzina amanu wa huda wa busra lil muslimin. Katakanlah Roh Kudus atau Jibril itu menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu. Makanya orang Islam tidak ada yang menyembah Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu adalah makhluk. Saya bertanya, di mana Musa menyembah Roh Kudus? Dijawab malaikat, dijawab memra. Oke, di mana orang Yahudi? Di mana Musa menyembah memra? Nggak bakal ada. Ini pertanyaan saya nggak dijawab nih. Karena memang Kristen menurut sudut pandang Yahudi itu penyembah berhala. Bagaimana tidak berhala? Coba Anda lihat ini. Anda kan Katolik nih RK nih. Ini dari Gereja Katedral Jakarta ya. Ini konsep Tritunggal kenapa disebut berhala oleh Yahudi? Coba perhatikan teman-teman ya. Anak bukan Roh Kudus. Roh Kudus bukan Bapa. Bapa bukan anak. Tetapi Roh Kudus adalah Allah. Anak adalah Allah. Bapa namanya siapa? Yahweh. Anak namanya Yesus. Roh Kudus namanya siapa? Pasti bingung. Di mana ajaran Yahudi menggunakan pola penyembahan terhadap 3 Tuhan semacam ini? Coba perhatikan ini. Ini menurut Gereja Katedral loh. Gereja Katolik loh. Bahwa anak bukan roh. Ini waktu saya RK. Nanti diluruskan kalau kamu bagian kamu
Astagfirullahaladzim. Konsep paganisme semacam ini sama dengan Trimurti, Brahma, Wisnu, dan Siwa. Di mana ajaran Yahudi mengakui konsep Tritunggal semacam ini. Nggak ada orang Yahudi menyembah Roh Kudus, makanya saya tanya, ya, di mana Musa menyembah Roh Kudus? Ternyata Roh Kudus itu adalah ciptaan. Coba perhatikan ini. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta. Kenapa mereka? Karena Tuhan Yahweh itu bukan hanya punya Roh Kudus, tetapi punya Ra'ah juga, Ruah Ra'ah. Kita lihat nih. Ya, Yohanes 3 nomor ke-34. Perhatikan RK. Jawaban saya Sebab tadi, pertanyaan saya belum dijawab. ini waktu kamu tadi ngomong saja, saya tidak menginterupsi loh. Kamu sekarang sudah berubah, kamu sudah berjanji kan. Masalahnya Lupa pertanyaan dengan saya belum janjimu. dijawab. Ini pertanyaan saya saja nggak pernah kamu jawab. Mosia mana? Ini saya lagi ngomong si RK, kenapa sih kamu kembali ke tabiat awal? Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Makanya di dalam Mazmur 104 nomor ke-30, mereka tercipta. Kenapa? Karena roh Tuhan itu banyak. Ada Ruah HaKodes, ada Ruah Ra'ah. Nabi Muhammad adalah sang Mosia, sang penyelamat. Orang Yahudi mana? Saya tanya nih. Kamu 3 pertanyaan saja, 1-2 pertanyaan saja bingung kamu jawab. Di mana konsep ketuhanan Yahudi kalau Yahudi menyembah Memra, menyembah malaikat, di mana? Tuhan Yahudi mereka ucapkan setiap pagi sore secara 3 kali. Sema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Yahudi yang mana yang menyembah patung Bunda Maria? Saya tanya RK. Yahudi mana yang Tuhannya Tritunggal? Sekarang saya tanya sama kamu. Di dalam Torah yang mana ada firman Tuhan yang mengatakan begini. Payomer Elohim Mosia jawab anahnu. dulu. Ya, Mosia sudah saya jawab. Mosia itu Belum penyelamat. kau jawab, Kamu ini, mana? kamu saja. Kamu aja gak bisa jawab kok malah ke situ, itu hal yang macet. Ini pertanyaan saya mau dipotong dia. Ini kan waktu saya. Aduh, Nandar ini kemana-mana. Di mana di dalam Yahudi, di dalam Torah ada firman Masih Tuhan masuk ke mengatakan mulut mic-nya. anahnu. Ini kamu sebentar RK. Aku pengen tahu nih. Rekaman kamu sebentar RK ya. Rekaman kamu masih ada di saya. Nandar, saya tidak akan seperti dulu lagi. Saya akan kamu bertanya aja tentang iman saya. Saya nggak mau ini. Sekarang udah kamu ingkari ini. Soalnya kan iman Saya putar-putar nih. Makanya saya mau jawab. putar-putar apa? Makanya gini aja, langsung aja sekarang. Gini, Nanda. Di mana Musa menyembah Roh Kudus? Oke. Di mana ada ajaran Musa anahnu aba pehben perwah kodes eloheha? Jawab. Nih, Nandar. Nangis Targum kau. Yahudi. Nih, Nandar. Targum Yahudi. Dalam Targum Yahudi, Nandar, itu Memra itu dikatakan sebagai apa? Memra bisa memukul. Malah memukul. Dalam Targum Yahudi dia bilang Memra bisa berdiri. Ya ampun. Ini Targum Yahudi mengatakan Memra bisa berdiri. Dalam Targum Yahudi dia mengatakan Memra itu bisa apa? Memra membantu bangsa Israel. Saya Dalam tanya Roh Targum Kudus, ya. dia Memra. Iya, ini. Enggak, yang saya Dalam tanya Roh Targum Kudus. Yahudi Di mana mengatakan Musa menyembah Roh Kudus? Memra lah yang menciptakan segala sesuatu. Ada. Saya nggak tanya Memra. Yang saya Sekarang, tanya Roh Nandar, Kudus di mana kalau disembah kau Musa? berbicara tentang Roh Kudus berarti rohnya yang suci. Allah itu suci enggak? Allah suci. Nah, Allah suci. Allah di dalam kekristenan memiliki rohnya yang suci. Sehingga aja Beresit bara Elohim wa ruah Elohim wa yomer Elohim. Punya ruah yang Saya tanya balik sekarang. Tuhanmu yang suci itu punya roh kotor apa tidak? Alkitab mengatakan ketika dia menjadi manusia, di dalam dirinya tidak ada dosa sama sekali. Enggak, yang saya tanya kamu Coba kau buktikan kamu di mana dosanya mengakui Yesus Kristus. loh malah ke dosa. Ya kan kamu tanya, Tuhan kamu punya kotor nggak? Nggak ada, karena dia maha suci. Tapi ketika Tuhan yang penguasa yang huruf besar dia menjadi manusia, firmannya menjadi manusia,
Ya, dia memiliki kodrat manusia. Alkitab mengatakan di dalam dirinya tidak ada dosa sama sekali. Kemana-mana Coba, kalau setan. memang Yesus ada dosa, di mana Nanti- dosanya? Dalam kodrat manusia. Oke, baik. Dosa dia banyak, RK. Apa? Dosa dia Tunjukkan. banyak. Tunjukkan dalam Nanti saya tunjukkan ya. Tunjukkan. Banyak nanti. Sekarang. Yesus mencuri, sebentar. Yesus mencuri keledai berdosa. Tidak ada di situ dia Ya kan? mencuri keledai. Loh, Coba tunjukkan dalam Alkitab. makanya gini. Enggak, Enggak, saya nggak mau tunjukkan lari di dalam kemana-mana. Alkitab Saya bahwa nggak dia mau lari mencuri. Ada kemana-mana. kata Saya mencuri. tahu kamu Ada mau enggak? lari. Ada enggak? Saya tahu kamu mau lari, RK. Makanya Ada enggak saya di dalam Alkitab selesaikan satu persatu. Yesus mencuri. Kata mencuri. Enggak ada. Kata mencuri itu tidak harus ada kata mencuri. Memang Contoh tidak. saya ngambil handphone kamu. Saya ngambil handphone kamu. Apakah secara kamu tahu nggak definisi mencuri itu apa? Saya tanya dulu. Kamu tahu nggak definisi mencuri itu apa? Definisi mencuri adalah ketika orang yang bersangkutan mengatakan kamu curi. Salah. Yes, coba Tanya kau guru. tunjukkan. Salah. Mengatakan Yesus mencuri. Salah. Enggak, Mencuri kamu tunjukkan ini. dalam Alkitab Kamu mau pemerintahan saya Yesus nggak? mencuri. Mau saya kasih tahu atau enggak? Mau kasih tahu enggak? Saya minta kau tunjukkan Mencuri dalam Alkitab itu, pemerintahan mengatakan mencuri Yesus itu, mencuri itu adalah definisi dari mencuri itu adalah. datanya Nanda. Dudul. Di mana Dengarkan saya dulu, mau didengarkan atau tidak nih? Yesus mencuri. Mau didengarkan atau tidak? Jawab dulu pertanyaan saya. Udah. Teman-teman lihat ya. Teman-teman lihat ya. Bagaimana dia mutar-muter ya, Saya nggak zigzag muter-muter, saya kemana-mana. mengimbangi Sebentar. perkataan kamu Nanda. Kita tidak membahas itu terlebih dahulu. Jangan ke dosa Yesus dulu, jangan. Ya, Kamu akan yang ribet. mengeluarkan Kita pernyataan itu, berbicara kamu tentang jawabkan dong. kita berbicara tentang konsep ketuhanan Yahudi. Sebentar, kita berbicara tentang konsep ketuhanan Yahudi, Islam dan Kristen. Nggak ada ya? Tadi kan kamu sebentar. Nggak ada lagi Kamu kan kayaknya. Katolik, Nanda, RK. cuma RK. tanya. RK, perhatikan RK nih ya. Nggak ada datanya, Sampai Nanda. sakit kamu. Kalau Ini kalau data ada datanya, semacam nggak ini. usah. Sekarang saya tanya. Ada enggak konsep ketuhanan semacam ini dalam agama Yahudi? Nggak. Anak, Iya. bukan. Ini kan gereja gereja katedral Jakarta. Katedral. Ini kan Katolik. Nah, Iya, saya kasih katedral analogi kan dasar ini nih. kepada kamu. Gereja, sebentar, Iya, sabar dulu. saya kasih analogi Gereja, dasar kepada kamu. sebentar dulu. Kamu ini sekarang udah mulai lagi kayak dulu nih. Iya. Tubuh itu Gereja ronda. Katedral Indonesia. Sekarang kita lihat di sini. Makanya saya tanya, di mana di dalam ajaran Yahudi ada memiliki konsep semacam ini? Anak Ada, tadi bukan saya Roh sudah Kudus, Roh Kudus bukan Bapa, Bapa bukan Anak. Anak adalah Allah, Bapa adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Tuhannya tiga ini, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena Bukan ini sama-sama Tuhan tiga. bukan loh. Itu Loh bagaimana? ini loh. Ini anak bukan Bapa, berarti pribadi yang berbeda. Oke, Ini loh. sekarang kau Ini dari balik gereja ke pertanyaan Katolik kamu. loh. Sebentar. Saya Sebentar, harus jangan bertanggung kabur kau, jawab. jangan kabur. Kamu Sekarang saya tanya, kamu sekarang jangan saya komit tanya kemana-mana. sama Kamu Anda. jangan, kau jangan Sekarang framing saya dulu. tanya, udah mulai deh, macet Kau jangan macet. framing. RK, Enggak, kau jangan lihat framing. wajahmu ini. Enggak. Lihat wajahmu itu RK. Saya nggak Tuh, suka di-framing. aham lagi. RK, Enggak, gini Nandar. cobatlah RK. Coba kau diam dulu. Saya Coba. tanya kamu Nandar. Saya tanya kamu. Malah nanya, jawabanku belum dijawab. Di mana Musa menyembah Roh Kudus? Roh Kudus pribadi atau bukan, saya tanya. Gedein suara dengan saya karena kamu bakal Bukan gede-gedean. Saya bertanya sama Diam kamu. dulu. Gini. Ketika saya tanya, saya menjawab dengan sebuah pertanyaan. Tubuh kamu bisa dibedakan dengan roh kamu nggak? Bisa lah. Begitu pula firman itu beda. Firman bukan Bapa. Ya makanya saya tanya di mana Udah Musa jawab. menyembah Roh Kudus? Begitulah Tritunggal. Jadi kamu udah jawab itu. Loh, di mana Musa menyembah Roh Bisa Kudus? dibedakan. Bisa dibedakan. Di mana? tapi tidak bisa Di dipisahkan. mana? Pertanyaan saya Loh, kepada bisa kamu lah. Nandar. Sekarang roh kamu bisa dipisahkan dari tubuh kamu nggak? Bisa lah. Bisa. Bisa. Namanya apa? Kalau bisa Bisa. berarti namanya manusia atau namanya mayat? Manusia lah. Mayat manusia. Oh, dipisahkan dari tubuh. Kok bilang manusia? Mayat manusia saya bilang. Namanya mayat Nandar. Mayat manusia. Saya kan Bisa bilang dikatakan begitu. begitu Loh, Nandar. kok nggak bisa? Saya kan bilang mayat manusia. Gini, dikatakan manusia karena lengkap sempurna memiliki tubuh, jiwa, dan roh. Nah, ketika Oke, sekarang saya tanya. Sekarang gini, ketika roh kamu terpisah dari tubuh kamu,
masih bisa dikatakan kamu adalah manusia. Bisa nggak dipisahkan? Baik. Boleh. Oke. Enggak, Kita bisa nggak tanya, bisa atau butuh. Oke, boleh saya jawab. Bisa, tinggal jawab bisa atau tidak. Oke, enggak terserah, itu penjelasan Bisa tentang dipisahkan Tritunggal tapi ini. dapat dibedakan atau tidak? Baik, boleh saya tanya, jawab. Bisa dipisahkan tapi dapat dibedakan nggak? Boleh dipisahkan dan bisa dibedakan. Bisa dipisahkan. Bisa. Nah, sekarang ketika dipisahkan, kau disebut manusia atau bukan? Manusia. Gak bisa kau disebut, kau takia. Lo nggak bisa ya, terserah saya lo. Makanya ya mayat manusia kan, mayat manusia. Gitu. Mayat manusia kan, lo berputar-putar. Udah jangan kemana-mana, jangan kemana-mana. Baik, sekarang saya tanya, kan menurut kamu Roh Kudus itu adalah pribadi yang berbeda dengan Yesus dan pribadi yang berbeda dengan Bapa, terpisah ya. Sekarang saya tanya, kalau terpisah semacam itu, Roh Kudus itu pribadi kan, betul? Oke, betul. Oke, di mana di dalam Torah jumlah ayat Torah itu ada 4.845. Di mana Musa menyembah Roh Kudus kalau dia adalah pribadi Tuhan. Gak bisa dipisahkan. Loh kok nggak? Ya makanya saya tanya, katanya tadi berbeda. Tadi kamu mengatakan berbeda. Tapi bisa dibedakan. Tadi kamu mengatakan berbeda loh. Bisa dipisahkan. Bahkan gereja Katolik sendiri nih saya tunjukkan. Iya bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan tapi dapat dibedakan. Baik. Coba kita lihat ini. Sekarang tubuh dengan tubuh ini sebenarnya kabur. Ini coba kamu jawab. Tubuh ini resmi loh dari laman gereja katedral ini, gereja katedral Jakarta. Kamu ngomong aja salah, Nanda. Ini loh katedral. Itu bukan esensinya yang ini. Ini gereja Katolik yang ada di Jakarta, teman-teman ya. Sebentar. Anak bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Bapa. Ini pribadi yang berbeda. Iya. Sekarang saya tanya, di mana Musa menyembah pribadi Roh Kudus di dalam Torah? Musa menyembah pribadi, ya Allah. Ya di mana? Di dalam Alkitab, di dalam Taurat. Ya. Di mana ada Roh Kudus di dalam Torah? Saya sudah Coba tunjukkan. 24 ayat 7. Coba ditunjukkan, dibaca. Sekarang ada Roh Kudus nggak di situ? Pribadi nih. Malah pribadi lagi. Kalau enggak, kau lihat ini berapa pribadi nih? Enggak, tunjukkan aja Roh Kudusnya di mana. Ini dia ini satu subjek. Loh. Kemudian ini saya tanya apa ya? Kau lihat dulu ini, baca dulu di malaikatnya ini pribadi keberapa? Ya di mana Roh Kudus di mana? Lihat ini pribadi pertama. Ya baik. Iya, terus gimana? Pribadi pertama ini pribadi keberapa? Itu malaikat. Malaikat yang Kamu dipanggil yakin? oleh Allah itu sebagai Tuhan. Ini teofaninya Kristofani. Loh, di mana teofani? Yang saya tanya Roh Kudus. Sekarang saya berarti tanya kamu Tuhannya malaikat. Pertanyaan saya, Tuhannya malaikat kamu. Makanya bukan Tuhan saya banyak. Di dalam ajaran Yahudi tidak ada menyembah malaikat, bro. Itu Yahudi. Pertanyaan saya kau belum jawab. Yahudi dengan penafsiran Kristen. Kenapa harus Jibril? Jibril itu Roh Kudus, Dul. Di mana data dalam Taurat Jibril itu Roh Kudus? Loh, kamu kan berbicara tentang Quran. Kalau Al-Quran berarti saya. Kalau kamu bertanya, tentang Islam, kamu makanya. Kamu bertanya tentang Islam, ya saya jawab dengan Islam dong. Ketika kau mengatakan, Anda kan bertanya tentang Islam, saya jawab dengan literasi Islam. Kalau Roh Kudus itu Jibril di dalam. Roh Kudus itu Jibril. Loh, kamu kan bertanya iman saya. Bawa Al-Quran, gak bisa. Kamu bertanya iman saya. Sebentar. Kamu bertanya iman saya. Siapa Jibril? Jibril itu Roh Kudus. Quran surat An-Nahl. Data dalam Taurat. Pertanyaan saya, di mana Jibril dikatakan Roh Kudus? Justru itu. Makanya saya bingung. Bingungnya gini. Sebentar. Bingung. Gini loh, RK macet. Orang Kristen, sebentar. Orang Kristen, tuh udah bingung saya macet. Orang Kristen, sebentar. Orang Kristen menyembah Roh Kudus. Bingung. Ya. Sebentar dulu. Jangan. Orang Kristen menyembah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Musa, Yesua tidak pernah menyembah Roh Kudus di dalam Torah. Coba perhatikan.
Coba tunjukkan satu ayat saja di dalam Torah Ada Musa mulanya menyembah ayat Roh Kudus. firman Coba. itu bersama-sama dengan ini apa? Roh Allah. Aduh, itu mah apa? Yang saya tanya Roh Kudus. Roh Allah bukan Jibril itu Nanda. Loh, yang saya tanya gini, Bukan, RK. begini, itu di situ mengatakan Aku roh Allah, lihat bukan roh kamu Jibril. kasihan banget ya gak bisa jawab. Tadi babak belur sama Korea, sekarang babak belur sama saya. Roh Allah bukan roh Jibril. Baik, satu saja pertanyaan saya. Di mana tertulis Roh Kudus di dalam Torah? Kejadian Silakan. 1 ayat 2, roh Allah itu adalah roh yang suci disebut Roh Kudus. Mana ada situ Roh Kudus? Ya, Coba. tadi kejadian 1 Nih. ayat 2. Oke, saya tunjukkan, Di situ saya tunjukkan bahasa dikatakan Ibraninya. roh Allah, Enggak, bukan enggak. roh Jibril. Saya tunjukkan bahasa Ibraninya. Di mana Kejadian di situ berapa tadi? dikatakan Kejadian roh Jibril? 1. Sebentar. Kejadian coba. 1 ayat kedua. Coba kamu lihat di sini. Di mana ada Roh Kudus di sini? Kamu kan bisa bahasa Ibrani, coba baca dulu. Di mana Roh Elohim. Kudus di sini? Ada ruah Elohim. Loh, saya Itu, tidak tanya di Ruh bawah itu, Elohim. Ruh Elohim. Yang saya tanya Roh Itu, Kudus. Di mana itu Roh Kudus? Ruah Elohim Di itu di mana? bawah ruah Elohim. Nandar, di Loh, bawah ruah Elohim. Ruh Itu Elohim sebenarnya. saya nggak Ruh bertanya Ruh Elohim. Elohim. Itu Saya ruah tidak bertanya Ruh bukan ruah Jibril. Elohim. Yang saya tanya Roh Itu ruah Kudus. Elohim bukan ruah malaikat kamu. Iya, saya nggak tanya Roh Elohim. Yang saya tanya Roh Kudus. Elohim itu Di situ bukan Roh Kudus. Di situ bukan Roh Kudus. roh Allah kan? Bukan. Bukan. Jadi roh siapa? Roh Jibril. Bukan, saya tunjukkan. Mana? Saya tunjukkan. Ya, enggak, saya tunjukkan. Tadi kau bilang Kamu Allah kabur roh nih. suci. Jangan kabur. Jangan kabur kamu. Gak ada yang kabur Nandar. Saya masih di sini stay kok Nandar. Ya, saya tunjukkan dulu ya. Jangan panik, itu bukan bahasa Ibrani tadi, ruah Allah. Yang panik itu kamu. Ruah Elohim Coba itu kita ada. lihat di sini. Coba kita lihat dari sini ya. Nah, perhatikan nih. RK ternyata Tuhan itu Yang tadi punya kejadian banyak satu roh. tadi. Jangan Udah kemana-mana, mulai kejadian nih, satu. takut dia. Kejadian satu. Takut Bukan dia ini. enggak takut. Ini saya lagi ngomong RK, jangan kau pucat. Coba perhatikan. Enggak Ya. pucat, enggak pucat. Enggak, aku mau ngomong dulu. Aduh, sakit RK ini. Coba perhatikan RK. RK, Abang RK perhatikan 1 Samuel 16:14. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang Bukan daripada roh Tuhan. Allah ya? Ternyata Itu kecil. ini Bukan kecil besar semua ini. beda. Coba perhatikan di sini. Dengan Coba roh perhatikan jahat di sini. Berani nggak ada Beda mengenal dengan kecil roh dan jahat. besar ini loh. Aduh, RK sudah kejam-kejam. Coba perhatikan nih. Rohnya Nandar Coba berbeda perhatikan dengan RK. rohnya Allah. Perhatikan di sini RK. Perhatikan ruah dulu. Elohim, bukan ruah Perhatikan dulu. Lihat original teksnya. Ini saya bacakan. Loh. Ini kita bacakan teman-teman ya. Feruah Majelis Ulama Yahweh. Indonesia Pusat menetapkan fatwa pemahaman Muhammad itu adalah Allah adalah Malah kamu tuh kan udah mulai. Allah yang perkasa. Oke, mulai. RK, Itu sudah pasti bukan si RK sudah mulai nih. Bukan dia yang kita peringati. RK mulai nih. RK, Baginda Rasulullah. kamu kenapa kok gitu? Enggak, kamu itu kitab saya, jangan di framing. Loh iya, makanya saya bacakan. Kalau gini loh, kalau Roh Kudus, sebentar. Kalau Roh Kudus, pemahaman Muhammad itu adalah Nah, teman-teman kalau sudah kalah debat begitu dia, nggak kondusif. Iya kan? Kamu jangan begitu, RK. Dia, itu sudah pasti bukan Yesus. Melainkan Mulai dia. kejang. Kita peringati Coba saya ini dulu ya. Teman-teman, ternyata Tuhannya Kristen ini punya 2 roh. Ada roh jahat dan ada roh yang baik. Saya Feruah. Kabur dia ya. Demi Allah. Saya nggak ngekick demi Allah tuh. Kalau Roh Kudus dalam Islam itu Jibril. Quran surat An-Nahl ayat 102. Ya, penjelasannya kalau itu Jibril, Quran surat Al-Baqarah ayat 97. Man adu wali Jibril, siapa yang memusuhi Jibril, maka Jibril itu telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu atas izin Allah. Sama dengan Quran surat An-Nahl. Kabur.